Tetapi orang ini entah bagaimana dia ingin mencari keburukan dalam Islam, dia memelintirnya. Yang jelas dalam live ini saya sudah ingatkan, berdasarkan kaidah umat Islam dalam memahami ayat ini, kaidah bahasa Arabnya adalah seperti ini. Tetapi dia memaksakan, padahal sudah diingatkan berkali-kali, memaksakan membelokkan bukan dengan bahasa Arab, tetapi dengan bahasa Indonesia terjemahan. Maka ini peluang untuk pidana. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah 4 ayat 3 ya, surah An-Nisa ayat 3. Jika kita berbicara ayat ini, ya kan, sebenarnya ini tidak bisa langsung dipotong ke ayat 3. Kenapa? Karena ini adalah satu kaitan dengan ayat kedua. Di dalam ayat kedua dikatakan, wa atul yatama amwalahum. Lalu berikanlah wahai para sahabat Nabi kepada anak-anak yatim yang kamu pelihara harta mereka. Wala tatabaddalul khabisa bithayyib. Janganlah kamu mencampurkan yang buruk dengan yang baik. Maksudnya apa? Jangan memakan hartamu dengan memakan harta anak yatim. Ya, karena itu bukan haknya. Bithayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan memakan harta anak yatim itu bersama dengan hartamu. Innahu kana huban kabira. Ini adalah dosa yang besar. Nah, terus lanjut. Wa in haiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ini ayat ini adalah ada asbabun nuzulnya. Ya, memahami Al-Qur'an itu ada tafsir, ada asbabun nuzul, di mana kita itu ilmunya bermata rantai dari kita sampai Nabi Muhammad. Nggak bisa kita dapat ayat Al-Quran terus kita pahami sendiri, nggak bisa. Ya, Al-Quran bukan kitab yang seperti itu. Ada pertanggungjawabannya. Di ayat ketiga masih ada kaitannya dengan ayat kedua. Wa in haiftum alla tuqsitu fil yatama. Jika engkau jika engkau khawatir tidak mampu berlaku qasad, adil, ya, pertengahan fil yatama terhadap anak-anak yatim, wanita-wanita yatim, anak-anak wanita, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Maka kau carilah wanita-wanita yang lain selain anak yatim itu 2, 3 atau 4. Jadi ini ada seorang sahabat, ya, seorang sahabat, Anda bisa cek di tafsir, yang diamanahi untuk memelihara anak yatim. Kenapa? Karena bapaknya meninggal dalam perang. Maka sahabatnya yang masih hidup disuruh untuk memelihara anak-anak yatim. Nah, di salah satu anak yang dipelihara itu ada yang perempuan. Tatkala berjalan sekitar beberapa tahun, anak ini tumbuh dewasa dan menarik hatinya. Jadi sahabat ini jatuh cinta. Maka dia menghadap kepada Nabi, bagaimana kalau saya nikahi? Ternyata Allah turunkan wahyu kepada Nabi. Wa in hiftum alla tuqsitu fil yatama. Jika kamu ketika akan menikahi anak yatim itu khawatir tidak mampu berlaku qasad. Qasad itu adil dan teliti, lebih tepatnya teliti. Kenapa? Karena itu ada harta-harta dia peninggalan orang tuanya, yang mana harta perempuan itu bukan harta laki-laki. Ya, maka Allah menyarankan fankihu ma tobalakum. Nikahilah apa yang kamu cintai. Minan nisa'i, dari wanita yang lain, masna wa sulasa wa ruba, 2, 3 atau 4. Karena sahabat ini teman-teman sudah punya istri 1. Makanya Allah mengatakan, Allah berfirman, kau nikahi wanita yang lain dari saya anak yatim itu 2, 3 atau 4 jika kamu khawatir tidak mampu berlaku teliti terhadap harta anak yatim tadi. Kenapa? Karena di ayat yang kedua dikatakan hati-hati dalam anak yatim. Hartanya jangan sampai kamu memakan karena itu haram, ya kan? Karena itu hak dia. Nah, kemudian fa in haiftum alla ta'dilu. Nah, ini khusus untuk wanita di luar yatim. Jadi ada wakofnya di situ, ada jimnya. Wa in haiftum alla ta'dilu. Lalu jika wanita yang lain selain yang yatim pun kamu tidak sanggup berlaku adil. Maksudnya apa? Dalam rangka memberikan nafkah antara istrimu yang pertama dengan kedua, 3 dan 4, kamu tidak sanggup berlaku adil, artinya condong kepada sebelah, maka Allah menyarankan, Allah perintahkan fawahidatan, 1 saja, wa ma malakat aimanukum, ya kan? Dan juga kepada wanita-wanita yang ada dalam kuasaanmu. Terhadap budak pun kamu tetap harus berlaku adil, ya kan? Dalikum adna alla ta'ulu. Itu adalah yang terbaik bagimu. Nah, artinya apa dalam Islam? Poligami boleh. Ya kan? Tetapi poligami boleh ini apakah asal-asalan? Tidak. Lihat.
bahwa dalam poligami harus apa? Harus adil. Ya kan, dalam nafkah. Terlebih lagi yang lebih khusus anak yatim. Bukan cuma adil, tapi harus teliti. Kenapa? Karena dia membawa harta orang tuanya, jangan sampai kau memakan, karena itu haram. Ya kan? Nah, artinya apa? Dalam Islam poligami boleh, tapi aturan tetap melekat. Ketika tidak sanggup berlaku adil dan teliti, maka Allah katakan, ini kewajiban dari Allah, ini perintah dari Allah, fiilnya amr, perintah. Fawahidatan, satu saja. Artinya apa? Poligami boleh asalkan sesuai dengan ketentuan yang Allah minta. Kalau tidak sesuai, fawahidatan, satu saja. Dalika adna alla ta'ulu, itu yang terbaik bagimu daripada kau berbuat dosa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Indra Moshe, kamu mengarang-ngarang apa yang tidak ada di tafsir Ibnu Katsir. Kamu bilang tadi baca tafsirnya. Ibnu Katsir pertama tidak mengatakan orang itu sudah punya istri apa belum. Tapi memang dia merawat anak itu. Ya, apakah dia punya istri 1 atau 2 atau 3 tidak dibilangkan. Ya, bisa jadi dia punya istri 2. Oh, nambah 1 tambah C. Ya. Kemudian Indra Moshe, kau baca ayat itu baik-baik. Selalu dimulai dengan kalimat apa? Khawatir tidak akan mampu teradil terhadap perempuan yatim. Jadi dasar poligami, saya bilang tidak pernah ya, bahwa saya bilang di Islam memang diizinkan poligami. Tetapi dasarnya, jika dia takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim. Kalau dia tidak mau menikahi anak yatim, bisa nggak poligami? Nggak bisa. Karena dasarnya tidak itu. Ayat itu kan jelas, tafsir Ibnu Katsirnya juga begitu. Bahwa ada diceritakan kisah. Ya, seorang wanita ada walinya, dia sudah yatim. Dan dia tertarik, betul yang kamu ceritakan. Dasarnya itu. Bukan berarti saya mau nikahi orang yang punya ibu bapak. Saya nikahi 1, habis itu saya tambah. Nggak bisa. Dasarnya dulu lihat. Kemudian dikatakan apa? Jika kau takut untuk tidak dapat berlaku adil, maka nikahi 2. Bukan dibilang 1 tambah 1. Nggak bisa. Langsung nikahi 2, 3, 4. Tapi kalau tidak mampu menikahi 2, 3, atau 4, cukup 1. Maka semua orang yang menikahi 1 istri, artinya dia mengaku tidak sanggup menikahi 2, 3, 4 perempuan. Ya, itu. Maka dibilang 1 kalau nggak sanggup. Nah, kalau kau sanggup langsung nikahi 2, maka yang ada di Sulawesi itu benar. Dia melakukan poligami gimana? Langsung 2 istrinya. Itu benar. Artinya dia sanggup. Tidak ada dalam ayat itu dikatakan jika kau sudah beristri 1, ingin beristri lagi. Nggak ada. Ayat itu ya, khusus ayat itu. Saya sudah baca tafsir Ibnu Katsirnya juga demikian. Nah, maka dari itu, yang selama ini kalian dengar dapat berlaku adil, padahal sudah punya istri. Tidak ada di dalam ayat ini dijelaskan. Harus dasarnya, jika kamu khawatir tidak akan mampu, artinya belum menikah ya, berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Bila kamu menikahinya. Paham ya? Aku mau nikah sama anak yatim. Aku khawatir tak bisa berlaku adil. Nah, barulah aku bisa nikah 2, 3, atau 4. Ternyata jika aku pun khawatir tidak mampu adil terhadap 2, 3, atau 4, nikahi 1 saja. Jadi jika seseorang menikahi 1 wanita, ayat ini menjelaskan tidak ada jalannya untuk poligami. Titik. Terima kasih. Silakan kau bertanya sama aku balik. Ya. Izin yang bertanya, Bang. Enggak, yang lain diam, enggak usah. Enggak, jangan ganggu. Gue tunggu itu kawan itu baru naik gitu. Nah, turun lagi dia. Jangan ganggu. 1 lawan 1. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini memang dari dulu penyakitnya Rodi Yohanes itu begini. Penyakit sekali memang. Dia berbicara Al-Quran, dia tidak ngerti bahasa Arab. Ya, jadi dia hanya bicara dari terjemahannya kan susah. Ya, susah. Orang nggak ngerti bahasa Arab, bicara Al-Quran. Ini susah sekali memang. Dan bukan penyakitnya bukan cuma di situ. Ketika kita ajak ke perjanjian baru pun lagi dia tidak mengerti bahasa Yunani. Memang dia ini orang buta huruf. Susah. Mending kalau dia itu kasih aja pelajaran PPKN atau bahasa Indonesia. Baru kita bisa berduet bahasa Indonesia di situ. Karena orang ini hanya ngerti bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, sekarang begini. Ayatnya kan berbunyi begini ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Di sini memang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adil, tetapi terjemahan itu kurang tepat. Lebih tepatnya tuqsitu itu dari kata qasad. Summa qasad qulubukum. Misalkan seperti itu. Qasad itu artinya itu teliti. Ya kan? Qasad artinya teliti.
Ya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jika kamu tidak mampu teliti terhadap harta anak yatim, fankihu ma tobalakum. Maka nikahilah apa yang kamu cintai. Minan nisa'i. Nah, mina berarti kepada wanita yang lain. Yaitu kata min itu berarti menunjukkan perpindahan antara objek yang satu ke objek yang lain. Kalau yang di pertama, bait pertama tadi anak yatim, minan nisa'i berarti ini secara umum. Jadi yang pertama membahas khusus, yaitu anak yatim, yatama. Nah sekarang kita berbicara minan nisa'i berarti kita bicara umum, yaitu wanita pada umumnya, yang bukan yatim. Ya kan? Masna wa sulasa wa ruba, 2, 3 atau 4. Ya kan? Artinya orang ini sudah punya istri, yaitu 2, 3 atau 4. Nah dia bilang tafsir Ibnu Katsir. Sabar dulu tafsir Ibnu Katsir. Kalau begitu tunjukkan share screen tafsir Ibnu Katsir yang mana. Tafsir Ibnu Katsir itu panjang sekali untuk satu ayat, bisa 3 lembar. Maka dia harus tunjukkan dalam catatan tafsir Ibnu Katsir pada poin yang tepat Ibnu Katsir mengatakan orang itu belum menikah. Jadi jangan ngarang masalah Al-Qur'an ini. Ya, yang jadi akan menjadi pelawak. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nah, sekarang saya tanya ke dia. Ya, oke. Dalam bagaimana kamu itu, ya, antipati bahkan benci mengolok-olok poligami. Ya kan? Sementara dalam perjanjian lama tidak ada kenistaan sedikit pun atau larangan terhadap poligami. Kalau ada tunjukkan kepada saya. Dan dalam perjanjian barumu di ayat mana, di pasal apa yang kamu ambil dalilnya sebagai larangan poligami. Dan kita akan kaji dalam bahasa Yunani sebagai bahasa original daripada bahasa Yunani. Apakah pemahaman kamu sudah benar atau kembali kamu menjadi pelawak memahami perjanjian baru dengan bahasa Indonesia. Sebagaimana kamu memahami Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Jadi saya akan uji kamu. Ya, dalam bahasa Arab jelas kamu udah nggak sanggup. Tapi ini kitab kamu sendiri, ini beban buat kamu. Saya akan uji kamu dalam bahasa Yunani. Dan dalam perjanjian lama, tunjukkan 1 ayat saja kalau kau bisa dapatkan bahwasanya ada larangan poligami di situ. Dan dalam perjanjian baru yang kau gunakan sebagai fondasi dasar bahwasanya poligami itu dilarang, tunjukkan kepada saya, kita akan kaji dalam bahasa Yunani. Dan saya ucapkan, teman-teman jangan tinggalkan room ini, akan ada lawakan dari Rudy Yohanes. Kenapa? Dia tidak tahu bahasa Yunani. Saya akan permalukan dia setelah ini. Terima kasih. Oke. Timer. Oke. Terima kasih. Indra Mose, bagaimana kau mau mempermalukan aku? Sedangkan kau tadi sudah menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang kau terjemahkan itu cukup jelas. Tapi ketika mengartikan kau pelintir ayat itu. Sudah jelas kau mengatakan dasarnya adalah dia mau menikahi anak yatim. Tapi dia tidak teliti tentang maharnya, kau bilang. Sudah jelas kan dasarnya menikahi anak yatim. Bukan ada menikahi semua orang. Dasarnya dia mau menikahi anak yatim. Dia khawatir tidak bisa teliti. Sudah. Kemudian kau bilang, maka siapa saja. Ini umum kau bilang. Tidak anak yatim. Kau sudah benar. Bahasa Indonesia kau sudah bagus. Tapi cara kau mengarlah bahasa Indonesia itu. Gak ngerti aku salahnya di mana. Sudah jelas kau bilang ini berlaku untuk siapa saja. Ya, nikahilah 2, 3 atau 4. Oke. Terus kau mengatakan, yang tafsir Ibnu Katsir, oke. Saya nggak bisa karena saya ini kan belum sampai 100 orang. Buka aja tafsir Kemenak, ya kalau ada Ibnu Katsir buka, atau pakai Qurano.com. Saya ada buka ini ya, saya nggak bisa tunjukkan karena saya belum sampai 1000 orang yang subscribe
di TikTok saya, jadi mohon maaf saja. Oke. Tapi yang kau bacakan kan itu juga yang kau bacakan. Yang kau bilang ada sahabat Nabi, dia mau wali. Di situ tidak dijelas. Saya tidak bilang dia bujangan loh. Saya bilang tidak ada dikatakan di situ. Dia sudah beristri 1 kah? Sudah beristri 2 kah? Atau beristri 3? Gak ada keterangannya. Hanya dibilang wali. Pahami dulu. Wali bisa saja punya istri, bisa saja tidak punya istri, bisa aja istri 1, bisa aja istri 2, atau istri 3. Kan tidak ada dijelaskan. Oke. Kemudian, kamu bilang saya mengolok poligami. Mana pernah saya mengolok poligami? Justru saya katakan di Islam betul diizinkan poligami. Tidak pernah saya olok. Hanya saja poligami yang bagaimana? Baca surah 4 ayat 3, itulah landasan poligami. Kalau kau mau menikahi orang yang bukan yatim, kan kau sudah bilang sendiri. Maka itulah yang 2, 3, atau 4. Itu berlaku untuk siapa saja selain yatim. Tapi kalau 2, 3, 4 kau tidak yakin juga berlaku adil, nikahi 1. Maka kalau kau Indra Mose punya istri 1, artinya kau tidak mampu menikahi 2, 3, atau 4. Tidak ada ayat di situ dikatakan, tambahlah istrimu. Tidak ada. Menikah lagilah. Enggak ada. Kamu sudah baca semua tafsir nih. Apanya? Terjemahannya luar biasa kamu nih. Kemudian, di mana PL melarang poligami? Maliaki 2, ayat 14 sampai 15. Sesudah itu Kejadian, nanti kau buka lah kalau kau memang bahasa apapun kau hadapi. Kejadian penciptaan manusia. Kejadian mereka bukan lagi 2 melainkan 1 ya. Suami istri, Adam dan Hawa ciptakan. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Mereka diciptakan sepasang. Matius 19. Mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Ya. Jadi kalau orang Kristen apakah bisa melakukan poligami? Enggak bisa. Karena kalimat 2 menjadi 1 itu enggak cocok. Kalau poligami itu 3 menjadi 1. Bukan 2 menjadi 1. Pahami dulu. Ya. Jadi kawan-kawan, dia mengatakan ya untuk kalimat terakhir dari ayat itu, oh ini baru berlaku adil. Berlaku adil kalau kau tidak yakin dapat berlaku adil kalau menikahi 2, 3, atau 4. Bukan menikahi 1 orang. Baca ayat itu baik-baik. Jangan kau pelintir, yang mempelintir ayat Al-Quran kan kau, bukan aku. Kau tuduh-tuduh aku. Aku ini orang jujur. Sesuai Hud 1. Itu teliti penulisannya itu. Maka ada urut-urutan. Saat kau sudah menjelaskan bahwa kalau mau nikahi anak yatim, takut tidak berlaku adil. Maka nikahi 1 saja. Atau kau nikahi orang yang kalau tidak dapat berlaku adil, bisa kau nikahi 2, 3, 4. Ini di luar anak yatim. Salahku di mana? Kan benar gue bilang. Dasarnya tapi kau tidak ragu untuk tidak dapat berlaku adil. Kalau kau yakin tidak dapat berlaku adil 2, 3, atau 4, untuk orang umum, baru 1. Jadi kalau kau menikahi 1 orang umum yang bukan yatim, artinya kau ragu tuduh adil dalam 2, 3, atau 4. Maka cukup 1. Enggak boleh kau tambah. Karena tidak ada ayat di Al-Quran boleh menambah istri. Tidak ada. Carikan aku kalau ada. Silakan. Terima kasih. Ya, dari awal ya saya bilang ini pelawak. Kenapa? Yang pertama dia nggak ngerti bahasa Arab. Saya ngerti bahasa Arab. Dia bilang kamu bagus sekali dalam menerjemahkan. Bagaimana dia tahu terjemahan saya bagus atau tidak? Sedangkan dia nggak ngerti bahasa Arab. Orang yang menilai seseorang itu terjemahannya bagus atau tidak, dia juga harus seorang yang ngerti bahasa Arab juga dong. Bagaimana dia bisa tahu terjemahan saya bagus, dia nggak ngerti bahasa Arab? Jelas ini ngarang. Dan ini pasti pelawak. Kenapa? Pelawak itu akan dinilai sukses kalau dia berbohong. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah tidak mengerti bahasa Arab, dia sok tahu kawan-kawan. Ya, di sini katakan, dia pakai terjemahan memang dari awal ya. Sini kan kita lihat ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Ya. Kata masna ini bilangan, teman-teman. Ya. Kalau dia katakan bahwasanya poligami itu seperti yang di Sulawesi, kalau 2 langsung 2, kalau 3 langsung 3, kalau 4 langsung 4. Itu kan pemahaman kamu dalam bahasa Indonesia. Kata masna itu artinya bilangan kedua. Maknanya satunya sudah ada. Berarti masna adalah yang kedua. Kemudian wasulasa juga bilangan. Artinya apa? Jadi 3. Waruba artinya bilangan keempat. Maksudnya apa? Orang itu sudah ada 3, dia ngambil 1 lagi untuk keempatnya. Makanya pahami kaidah bahasa Arab dengan benar baru bicara Al-Quran. Kalau tidak ya selamanya akan jadi pelawak.
sampai kiamat berulang 7 kali akan jadi pelawak, nggak ngerti bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ya kan? Nah, kemudian kita lanjut teman-teman. Wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Wahidatan ini juga adalah bilangan. Ya. Bukan jumlah tapi bilangan. Fawahidatan adalah yang satu itu. Berarti menunjukkan bahwa sahabat yang meminta fatwa ini dia sudah punya yang satu. Makanya Nabi Allah mewahyukan kepada nabinya, jika kepada anak yatim kau tidak bisa tuksitu. Tuksitu itu artinya teliti. Karena anak yatim ini masalah hartanya ini bahaya. Salah sedikit bisa neraka, Pak. Harta anak yatim ini nggak sembarangan. Maka Allah sarankan wanita yang lain sudah kalau kamu poligami. Masna yang kedua, berarti satunya udah ada. Wa sulasa, kalau ternyata kamu punya dua, berarti sulasa ketiga dan keempat. Nah, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Tapi jika kau tidak mampu berlaku adil fawahidatan berarti apa? Kau bertahanlah dengan yang satu itu. Wahidatan ini untuk perempuan, artinya sudah ada. Berarti sahabat yang meminta fatwa ini sudah ada satu. Maksudnya tadi dia mau menikah lagi, kalau kau tambah satu berarti masna. Kalau kau tambah dua, sulasa. Kalau kau tambah tiga, ditambah wahidatan yang tadi menjadi 4. Ini baik wahidatan, masna, sulasa, ruba itu artinya bilangan. Artinya ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4. Ini menunjukkan ketika Allah nasihati orang ini dengan fawahidatan, wajibkan, maka orang ini sudah punya wahidatan, sudah punya satu. Dengan tak marbutoh artinya perempuan. Kalau laki-laki wahidan, ya kan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, ya, artinya dia memang tidak tahu apa-apa. Memang orang ini bodoh dari dulu itu. Modal bacot, tidak tahu apa-apa bahasa Arab ini. Hurufnya aja nggak ngerti kok. Ya kan? Bayangkan lucu sekali. Sudah ngaku dari awal saya nggak bisa bahasa Arab. Kok dia memuji saya, terjemahanmu bagus. Mana dia tahu terjemahan saya itu sudah 100% atau 80%. Nah kan gitu. Nah namanya orang buta pura-pura bisa jalan. Akhirnya jalan masuk ke dalam got. Ya, kena air limbah. Badannya hitam semua, Pak, bau busuk. Ya, seperti itu. Nah kemudian dia masih punya utang ini. Di perjanjian baru mana larangan ini? Mana larangan berpoligami? Kita cek dalam bahasa Yunani dan kau akan lawak lagi untuk ketiga kalinya. Itu. Kemudian saya tanya lagi nih. Dia selalu mengambil dalil Adam. Adam itu dikasih pasangan satu dan itu adalah pedoman buat dia. Katanya nikah itu harus satu. Kamu sampaikan kepada saya bahwa di dalam kitabmu perjanjian lama, ketika Adam diberikan pasangan satu yaitu Hawa, menunjukkan bahwa berarti semua manusia harus satu. Berarti semua manusia harus menikah sebagaimana Adam menikah. Harus satu. Mau buktikan kepada saya? Buktikan larangannya dalam perjanjian baru dan buktikan bahwasanya setiap pernikahan hukum dasarnya adalah pernikahan Adam. Kau buktikan kepada saya. Sampai kiamat 7 kali kau nggak akan dapat. Karena kau itu ngarang. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, ini si Mose ini menghibur dirinya memang luar biasa ya. Dia mengatakan, bagaimana aku bisa mengatakan dia bagus menerjemahkan atau tidak, sedangkan saya tidak tahu bahasa Arab. Sedangkan dia nggak yakin dia bagus berbahasa Arab. Kok sok-sokan menjelaskan bahasa Arab sama saya? Dan lucu, lawak-lawak. Saya bilang dia bagus, tidak terima. Terus menjelaskan bahasa Arab sama saya. Apa nggak keliru dia ini? Kalau di dalam sebuah sidang, kau akan diusir. Loh, kau yang kau terjemahkan tadi berarti bohong. Kenapa kau berani bicara sama kami semua? Dan lucu. Berarti yang diucapkannya itu salah semua. Tapi dia berlindung di balik kesalahan itu. Kan begitu jadi kita bilang. Kenapa saya bilang dia bahasa Arab tidak terima? Berarti dia nggak kompeten untuk berbahasa Arab ke Indonesia. Kenapa dia sok-sok menjelaskan kepada saya? Orang yang nggak berkompeten menjelaskan kepada saya. Masuk akal kalian nggak itu? Kan nggak masuk akal. Jadi lawak-lawak yang kayak kata dia. Pendusta akan tetap berdusta sampai menjadi sebuah kebenaran. Berarti dia pendusta pembohong benar. Masa dia menafsir, menerjemahkan kurang dari 12 baterai. Aduh, baterai belum habis. Apa-apa. Ntar ya, sebentar. Pengamat baterai aja. Nah, kemudian yang kedua. Dia mengatakan itu adalah jumlah. Bilangan. Memang bilangan. Bilangan yang bagaimana? Kau sudah mengerti gak istri satu itu apa? Pertama. Dia dapat berlaku adil terhadap anak yatim. Kalau tak dapat, baru bisa 2-3. Gak ada dasar klaim untuk poligami. Kalau kau dapat berlaku adil, kalau kau menikahi anak yatim satu aja,
Berarti kau mengikrarkan diri dapat berlaku adil. Nggak bisa tambah C. Nggak bisa tambah 1, 2, 3, 4. Yang kedua, kalau kau mengambil anak yang bukan yatim satu saja, artinya kau sudah mengikatkan diri tidak dapat berlaku adil jika menikah 2, 3, atau 4. Paham nggak? Nggak boleh tambah C. Jadi bagaimana yang dikatakan poligami, kau merasa tidak dapat berlaku adil sama anak-anak yatim ini, maka kau dinikahi orang bukan yatim 2, 3, atau 4. Paham nggak? Itu aja jalannya. Kau dapat berlaku adil terhadap anak yatim, nggak boleh nikah 2, harus 1. Maka kalau orang beristri 1, kalau dia dicek ternyata anak yatim, artinya dia mengikrarkan diri sudah dapat berlaku berlaku adil terhadap yatim. Kalau dia menikah 1, ternyata bukan anak yatim, artinya dia mengikrarkan diri tidak dapat berlaku adil. Kok lawak-lawak sih? Mana ada ya Al-Quran mengatakan dapat tambu C. Kalau kau sudah menikah 1 orang, ternyata kau punya harta banyak, nikahilah 2, 3. Tidak ada. Dasarnya itu anak yatim dan tidak anak yatim. Pahami. Nah, kemudian kau bicara tentang Bible. Sudah kujelaskan. Tapi Matius 19 ayat 6 dibilang 2 menjadi 1. Dan di perjanjian lama juga ada ketika Adam dikeluarkan, mereka bukan lagi 2. Tunggu, Kejadian 2. Itu kan sudah jelas mereka bukan lagi 2 lelaki. Ini. Sebentar ya. Ini. 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Kalau poligami 3 menjadi 1, 4 menjadi 1, 5 menjadi 1, 100 menjadi 1. Itu sudah melawan firman Tuhan. Maliaki juga mengatakan begitu. Maliaki 2 ayat 14-15 itu. Hendaklah engkau setia dengan istri masa mudamu. Karena Tuhan membenci perceraian. Ada itu ayatnya. Ya. Jadi Indra Mose, menghibur dirimu boleh. Tapi kau terlalu, kalian setiap berdebat, omong kalian cakap, kalian tinggi kali. Pas ku uji nggak ada isinya. Ya. Tataranku itu bukan kau Indra Mose. Ada nggak lebih hebat dari kau? Kalau mau bicara-bicara sombong kan gampang. Tapi bicara fakta, kau nggak ngerti yang kau ucapkan. Malah kau bilang, bagaimana seorang yang tidak tahu bahasa Arab bisa mengatakan saya bagus bahasa Arab saya? Katanya. Berarti dia nggak pede bahasa Arabnya bagus, kok berani-berani dia menerangkan teman saya. Kan lucu kawan. Orang yang tidak pandai, tidak pede bahasa Arab menjelaskan bahasa Arab. Kecuali dia pede. Iya saya sudah pandai. Ini saya jelaskan. Dia nggak pede. Tapi tiba-tiba menuduh saya nggak tahu bahasa Arab. Dia aja nggak pede. Kok dia menjelaskan kepada saya? Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut, Das. Temornya tolong dimatiin dulu, Bang Bolang. Soalnya Pak Indra rasanya nih lagi jaringan. Halo. Silakan, Ya. Pak Indra. Ya, jadi teman-teman saya kira orang yang waras sudah tahu ya tentang bahasa Arab yang saya kaji tadi. Bahwasanya nanti itu akan dijadikan alasan untuk dia tidak mau ditanya. Dia akan muter di situ. Jadi saya akan tutup di situ. Saya akan ke perjanjian lama dengan bahasa Ibrani dan perjanjian baru dengan bahasa Yunaninya. Semoga saya bisa menghibur ya, menjadikan dia ini wayang ya, saya dalangnya, dia akan menghibur kalian dengan kebodohannya tidak bisa apa-apa. Saya garansi kalian. Rudy Yohanes ini tidak ada 0% ilmunya dalam ilmu perbandingan agama. Kenapa? Dia hanya mengerti bahasa Indonesia. Saya akan buktikan kepada kalian teman-teman. Jangan tinggalkan room ini. Saya akan buktikan kepada kalian dia 0%. Dia tidak tahu apa-apa. Makin tambah umur bukan tambah pintar, cuma tambah usia saja. Ya, saya membuktikan. Di dalam perjanjian lama yang dia katakan menjadi satu daging, levashar ehad, ya. Itu soresnya dari kata bashar. Bashar artinya adalah daging, ya. Ehad maksudnya apa? Maksudnya dari percampuran antara suami dan istri itu, gen keduanya itu akan menjadi satu manusia. Lihat dari bahasa Ibrani, bukan dari bahasa Indonesia lagi. Saya bilang jangan lawak. Bahasa Indonesia levashar ehad akan menjadi satu daging. Maksudnya apa? Dari putra atau putri yang dilahirkan itu akan mewakili keduanya dari bapak dan ibu. Itu kalau kita lihat dari pemahaman perjanjian lama atau tanah Torah Nevi'im Ketuvim yang sebenar-benarnya dari kaidah yang biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi, yaitu dari 3. Sod, Teres, dan Sores. Ya, Sores itu adalah akar kata.
Kalau dalam bahasa Arabnya sorof, deras itu berdasarkan pembelajaran turun-temurun dari Musa sampai para nabi, dan shot dan maknanya yang mendalam. Kalau Rudi, oh bukan, dari karangan dia. Kenapa? Ya jelas ngarang, dia pakai bahasa Indonesia. Ini Bible pakai bahasa Ibrani kok. Nah itu yang pertama, bantahan buat dia. Yang kedua, tunjukkan kepada saya, dia masih punya utang teman-teman. Teman-teman juga harus menagih di live chat ya, dipagerin gitu, di tag dia. Tunjukkan bahwa pernikahan Adam dan Hawa adalah patokan bagi pernikahan semua manusia. Sehingga semua manusia yang tidak istrinya hanya satu saja itu salah. Dan bahkan banyak orang-orang besar di dalam Bible itu istrinya banyak. Seperti Israel atau Yakub, istrinya 4. Rahel, Bilha, Lea, Zilpa. Abraham, Sarah, Hagar. Ya kan? Kemudian Sulaiman atau Salomo 1000. David ada lagi nambah istrinya yang dia memperkosa Batseba. Banyak macam-macam. Bahkan Yesus itu lahir dari poligami. Ya kan? Seperti itu. Karena dia dinasabkan kepada Daud, anak Abraham. Nah Abraham ya poligami juga. Kalaupun bukan kepada Daud, kepada Abraham tak poligami. Ya kan? Anaknya 2, istrinya 2 kan begitu. Nah kalaupun ke Israel ya sama saja. Oh Israel itu istrinya 4. Rahel, Bilha, Zilpa. Rahel, Lea, Zilpa, Bilha. Ya kan? Nah oleh karenanya ini teman-teman ditagih ya sama dia. Bantu dituliskan, bantu di tag, bantu dipagerkan ya di live chat. Tunjukkan bahwa hukum pernikahan menurut Bible harus berpatokan kepada Adam dan Hawa. Mana dalilnya? Sampaikan. Bahwasanya setiap manusia menurut Bible harus nikah seperti Adam dan Hawa. Istrinya harus 1. Tunjukkan. Dan yang kedua, larangannya dalam perjanjian baru mana? Larangan poligami. Kita akan kaji. Dan kita akan sajikan lawak tingkat tinggi ini. Lawak tingkat tinggi ya. Bertahun-tahun ngakunya debater. Bukan debater ini. Ngaranger. Tukang ngarang. Ya, ngawurer. Ngaranger. Nggak bisa apa-apa. Ya, kita akan sampaikan. Saya berjanji. Insya Allah. Biidznillah. Jika Allah menghendaki dan izin Allah, saya akan sajikan sebuah kontes lawak terbesar di abad ini, di Indonesia ini. Ya, Rudy Yohanes, si pelawak. Bahkan dia bukan sang debater, ya Pak. Dia sang pelawak, ya, sang pelawak. Terima kasih seperti itu. Jadi pertanyaannya saya ulang lagi. Yang pertama, tunjukkan bahwasanya pernikahan harus seperti Adam. Dalilnya mana? Bahwa diperintahkan dalam Bible pernikahan harus seperti Adam. Istri harus 1. Dan yang kedua, larangannya dalam perjanjian baru. Karena dalam perjanjian lama nggak ada larangan. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, untung dia kunci dalam bahasa Arab tadi. Kalau nggak dia kunci kan kubal-bali dia sampai nengel. Orang dia mengaku bisa bahasa Arab, ternyata dia ragu dengan kemampuannya apa-apaan itu. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk dia mau berbahasa Ibrani dan Yunani. Arab aja nggak lulus. Di depan semua orang, dia mengaku nggak pandai bahasa Arab. Belum tentu yang saya bilangkan itu bagus karena berarti dia pembual dalam bahasa Arab. Ya. Oke, terima kasih Mose. Kamu mengatakan 2 menjadi 1. Oh, ini artinya laki-laki perempuan kawin punya anak. Anaknya kan tidak 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Bisa kembar. Berarti tafsirmu keliru. Makanya kalau kamu jangan memandang Bible itu dari sudut pandang orang Islam. Pemandangan Islam tentang tafsir itu dangkal. Buktinya apa? Di seluruh tafsir-tafsir orang Islam selalu merendahkan Allah SWT. Sudah saya buat contohnya tadi, surah 4157. Bagaimana Kemenak merendahkan Allah SWT? Dibilang yang disalib Yudas Iskariot. Tafsir Kemenak. Dari mana jalannya? Allah SWT tidak mengenal Yudas Iskariot. Bahkan Muhammad pun tidak mengenal Yudas Iskariot. Jadi jangan bicara tafsir dari sudut kalian, bicara dari sudut kami. Maka aku jelaskan sama kau. Itu kalimat terakhirnya ekhat. Itu bukan merujuk, ada 1 anak menjadi 2. Bukan gitu. Ya, memang 2 menjadi 1 daging. Artinya mereka tidak bisa dipisah. 2. Makanya ekad itu ala kita adalah Esa itu kan ekad. Tidak bisa dipisah, mereka itu suami istri itu sudah kayak 1 daging. Kok pisah gimana? Kok bela 2? Sudah paham. Itu sudah jelas ayatnya. Allah menciptakan manusia untuk tidak poligami. Maka diperjelas lagi di dalam Matius 19 ayat 6. Jelas dikatakan 2 menjadi 1 juga. Kemana? Kemudian mana larangan untuk tidak berpoligami? Kan sudah kujelaskan. Di Maleakhi 2 ayat 14 kubacakan. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Jadi Tuhan kami,
Kalau poligami artinya ada ketidaksetiaan. Dia melirik wanita lain. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah, ingat ya, daging dan roh itu dua menjadi satu, itu contohnya. Kalau kami dulu ekad itu kan Tritunggal misalnya contohnya. Ya, jadi bukan satu tok gitu, dua menjadi satu. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jaga dirimu. Janganlah orang yang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian firman Allah. Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Jadi Allah Israel tidak suka dengan kekerasan. Yang ketiga, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu, jangan berkhianat. Jadi kalimat jangan itu larangan, bukan sayur. Jangan itu sayur kalau di bahasa Jawa, kalau di dalam bahasa ini jangan itu larangan. Apabila dilanggar bagaimana? Berdosa. Pahami dulu itu. Jadi kami ini tidak bisa poligami. Apalagi kalau kau bandingkan, wah, nabi-nabi dahulu menikah poligami, silakan. Kami tidak melarang dan itu sudah terjadi. Tetapi setelah Yesus, kami kan pengikut Yesus. Setelah Yesus datang, Matius 19 ayat 6 itu mengatakan dengan cukup jelas. Tidak usah ditafsir-tafsir lagi, Matius 19. Kubacakan, mau bahasa apapun kau buat itu juga, itu ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua. Ingat, tadinya dua kan, satu laki-laki, satu perempuan. Melainkan satu, jadi sudah disatukan ekad. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pahami dulu itu. Jadi kawan-kawan, dalam Kristen itu tidak bisa bercerai ya. Berpoligami juga, bercerai pun tidak bisa. Poligami bercerai ada dasarnya ya. Ada 4, itu nanti kita bahas lagi. Poligami dilarang. Kenapa? Kita menikah di hadapan Bapa di sorga. Dialah saksi. Dia benci katanya. Jangan tidak setia terhadap istri masa mudamu. Tidak ada orang itu menikah poligami kalau tidak tertarik lebih dahulu. Makanya dibilang, kau memandang dan mengingini dia, itu sudah berzina. Pahami dulu baik-baik. Sekian dan terima kasih. Silakan kalau masih ada yang mau kau lakukan. Ya, kebetulan di sini juga sudah mulai azan asar ya. Tapi saya akan menanggapi. Ya, teman-teman, ternyata betul lawak lagi teman-teman. Dia bilang ehad itu adalah kesatuan ya. Kesatuan antara dua orang suami dan istri. Nggak bisa. Karena bahasa Ibrani itu punya gramatika ya. Punya binyan dan sores. Kalau bahasa Arab punya nahwu dan sorof itu. Nah, dalam bahasa Ibrani itu ada namanya ini yang namanya misparim ya. Ada namanya bab ilmu bahasa Ibrani, ada namanya bab misparim. Bab angka. Jadi angka Ibrani itu ada 2 teman-teman sekalian, ini ilmu ya. Adalah angka mispar nikeve dan mispar dakar. Mispar nikeve atau angka dengan gender perempuan itu menunjukkan sesuatu yang bukan jumlah. Ya. Adapun mispar dakar itu menunjukkan jumlah. Contoh saya katakan bait ehad, berarti satu rumah. Satu rumah. Tapi kalau saya katakan bait mispar ahad, pakai ahad, berarti pakai perempuan, pakai nikeve, itu rumah nomor 1. Nah, rumah nomor 1 ini jumlahnya banyak. Karena memang nikeve, mispar nikeve itu tidak menunjukkan jumlah, tapi hanya menunjukkan istilah. Nah, kalau mispar dakar itu menunjukkan jumlah. Makanya bait ehad itu satu rumah. Maka yang dimaksud ya rumah itu. Tapi kalau saya katakan bait mispar ahad, maka itu rumah nomor 1. Rumah nomor 1 dunia ini banyak, ratusan ribuan. Di perumahan ini, perumahan sana banyak, ya kan. Nah, di ayat yang tadi disebutkan wehayu levashar ehad. Maka dari keduanya, ya kan, wehayu ini menunjukkan bukan dari orang yang 2 tadi. Ada sesuatu yang lain di luar mereka. Karena hayu itu hayah, keberadaannya. Maksudnya di luar yang 2 tadi. Makanya gramatika Ibraninya dipelajari, bukan pakai bahasa Indonesia. Wehayu levashar ehad. Lalu dari keduanya akan muncul yang dinamakan satu daging. Maksudnya apa? Anak. Jadi setiap anak itu mengandung gen 2. Yaitu apa? Setengah dari ibunya, setengah dari bapaknya. Makanya menggunakan istilah dalam bahasa Ibrani wehayu levashar ehad. Jadilah dari mereka berdua satu daging. Maksudnya satu anak yang dari sel telur dan sel sperma. Maksudnya seperti itu. Nah,
Maka saya katakan pelawak. Kenapa? Kalau dia katakan itu merujuk kepada orang tuanya disatukan, harusnya jangan pakai ahad dong. Misparnya harusnya pakai nikeve, pakai ahad, angka perempuan. Jadi wahyu levasar ahad, ya. Jadilah mereka dan harusnya pun bukan basar, tapi wahyu levesharim ahad. Dan jadilah mereka dua daging yang disatukan. Nah, itu gramatika Ibraninya berdasarkan binyan dan sores. Kalau bahasa Arab nahwu dan sorof. Seperti itu. Nah, memang pelawak seperti ini teman-teman ya. Kalau salah ya banyak ya pendukungnya ya, pendukung dia yang suka lawak. Kalau pendukung saya nggak mungkin. Seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, dia harus menjawab ini. Di perjanjian baru itu di kitab apa, pasal berapa, nomor berapa, bahwasanya larangan buat poligami. Kamu harus jawab. Dari tadi kamu belum jawab. Silakan. Oke, terima kasih. Yang lawak-lawak dan akrobat itu kau. Kan sudah kubuka Maleakhi, ekat itu apa artinya? Roh dan daging. Bukan anak. Gimana sih artinya tidak bisa dipisah? Jadi ikatan suami dan istri itu tidak bisa dipisah. Di situ sudah jelas. Ada dikatakan seorang laki-laki. Ya. Dan ada dikatakan juga di situ dengan istrinya. Istrinya itu apa? Perempuan yang dinikahi, definisinya itu. Kemudian menjadi apa? Ekad. Ekad itu apa? Bukan bilangan. Bilangan 1, 2, 3, 4. Bukan gitu. Oh, itu rumahnya. Tetapi satu kesatuan. Kesatuan apa? Baca Maleakhi. Bahwa mereka itu adalah keturunan roh dan daging. Daging dan roh. Makanya nggak bisa dipisah. Kalau dipisah daging dan roh, matilah. Kau pisah rohnya, mati orang ini. Kau pisah dagingnya, jadi hantu. Kan tidak bisa dipisah, itu maksudnya. Makanya kau jangan memandang dari sudut pandang kau. Kau sama dengan orang ahli Taurat, pandai bahasa, tapi nggak bisa mengartikan. Jadi apa namanya? Buta juga. Jadi lawak-lawak dan lucu-lucu. Culun-culun. Au. Mana ayatnya di perjanjian baru? Sudah kukasih Maleakhi pertama, ada kalimat jangan. Itu kan kitab suci kami. Dari zaman dulu kala Tuhan sudah melarang. Mana perjanjian baru sudah kujelaskan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan dalam nama Tuhan. Kan disatukan dalam nama Tuhan. Merujuk kemana? Maleakhi. Kan dibilang Tuhanlah menjadi saksi. Kalau orang poligami. Gak ada orang poligami. Kecuali kau ya poligaminya gini. Kau kawinnya langsung 2. Tidak ada perintah di kitab kami. Orang 1 langsung kawin 2. Ah, itu mungkin tidak. Dia tidak berzina. Tidak berkhianat. Tapi perintah itu nggak ada. 3 menjadi 1 nggak ada. Yang ada 2 menjadi 1. Maka kalau dia sudah punya istri. Kemudian dia mau poligami. Pasti dipandangnya dulu perempuan. Ditemukannya dulu perempuan. Setelah ditemukannya apa? Dia punya ketertarikan. Sesudah itu apa? Dia mengingininya. Maka di Matius 5 apa dibilang? Kalau dahulu orang mengatakan zina itu apa? Sekarang itu memandang dan mengingini di dalam hatinya. Itu zina. Kalau zina apa? Dilarang Tuhan. Pahami dulu itu. Ya. Udah berapa menit lagi nih? Sorry, halo. Timer, nggak usah buka-buka yang lain, Pak. Ya. Jadi pahami dulu itu baik-baik. Semua ayatnya ada. Kecuali ayatnya nggak ada, iyalah. Lawak-lawak kau bilang, aku nggak akrobat, kau yang akrobat. Siapa nggak bisa baca-baca gitu yang kau bilang itu? Aku tinggal googling, ku bacakan. Apa sih susahnya? Ekad itu aja kau nggak tahu. Itu satu kesatuan, bukan bilangan 1, 2. 1 itu ahad. Ekad itu 1 juga, tapi bukan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi satu kesatuan yang bagaimana? Kesatuan yang ilahi. Sudah jelas sekali aku menjelaskan. Kau bantahlah Maleakhi 2 itu. Kalau sanggup kau. Benar nggak orang menikah itu adalah kesatuan ilahi? Di dalam ajaran Kristen, mereka itu adalah kesatuan ilahi. Sudah dijelaskan di sini. Dan kamu bertanya, mau saya bertanya, kenapa katanya? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri perjanjianmu. Bukan Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Apakah yang dikehendaki kesatuan ini kan kesatuan? Ehad. Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah tidak setia terhadap istri dari masa mudamu. Sudah, maka kalimat terakhir, maka janganlah, jagalah dirimu dan jangan berkhianat.
Ingat, berkhianat itu adalah zina. Zina itu bagaimana? Tidak harus kita meniduri istri orang atau wanita lain. Tetapi juga memandang dan mengingini. Maka dilarang Tuhan. Terima kasih. Silakan kalau ada lagi bantahanmu. Ya, jadi saya harus berbicara bagaimana lagi ya teman-teman. Dia ini nggak bisa bahasa Ibrani, terus kaidah bahasa Ibrani diobok-obok, ditukar-tukar gitu kan. Padahal jelas Anda mau belajar di buku pelajaran bahasa Ibrani terbitan siapapun, yang lokal misalkan Sapri Saleh atau Rita Wahyu misalkan, atau Bambang Nursena, atau yang luar negeri seperti yang paling terkenal itu kalau dari Kristen Berik dan Busenit. Kalau dari Yahudi itu namanya Klein Dictionary. Nah, itu terkenal banget tuh, kaidah bahasa Ibrani itu, tata bahasa Ibrani. Kamu pelajari nggak? Kok bisa statement tanpa ilmu? Kamu lu nggak pernah belajar bahasa Ibrani, saya yakin. Kok bisa kamu berstatement bahwa mispar dakar itu untuk sesuatu yang bukan jumlah, tapi adalah bilangan. Dan kalau mispar nikefeh itu malah sebaliknya, untuk jumlah, kan ngawur. Kamu buktikan dulu dalam bahasa Ibrani, gramatika mana. Yang setahu saya dari beberapa buku bahasa Ibrani yang saya pelajari, yang namanya mispar dakar atau nomor laki-laki, angka laki-laki itu selalu untuk jumlah. Bait ehad, rumah satu rumah. Bait mispar ahad, rumah nomor satu. Itu bukan jumlah itu kalau pakai ahad. Itu rumah nomor satu itu istilah. Makanya tadi saya katakan kalau menjadi satu daging harusnya bukan pakai ehad, harusnya pakai ahad. Tapi kamu ini memang sangat berani, nekat sekali, ya, dengan tanpa ngerti bahasa Ibrani. Saya yakin bahasa Ibrani kamu bukan 1%. Host, naikkan kembali. 0%. Bahasa Ibrani Naikkan kembali. Udah nggak apa-apa, biar penonton yang dengar, biar penonton yang dengar. Bahasa Ibrani dia itu 0%, 0%. Bukan 1%, 0%. Dia hurufnya aja nggak tahu. Bagaimana bisa gitu? Terus itu yang pertama. Lawakan ya. Ini pada edisi yang kedua. Yang tadi juga puluhan juga lawakannya ya. Pada edisi yang kedua ini. Yang pertama itu. Yang kedua ya. Saya tanya perjanjian baru mana larangannya. Kok Maleaki? Maleaki itu perjanjian lama. Dan kalimat atau ayat yang tadi dia bawa itu bukan ayat untuk larangan poligami. Tapi larangan bercerai. Larangan bercerai. Dan kalimat seperti itu di dalam Talmud, di dalam Midrash banyak. Karena memang temporer daripada Yesus, waktu Yesus itu ada, dia itu waktu bersamaan dengan waktu di mana Talmud dan Midrash itu ditulis. Di dalam Talmud dan Midrash banyak percakapan para rabi ketika para rabi itu diuji. Bagaimana ketika ada orang Israel atau orang Yahudi ingin menceraikan istrinya, ya kan? Karena bosan. Sementara istrinya itu tidak punya sesuatu yang melanggar hukum Torah yang dinamakan sebagai apa ya? Halakah. Halakah itu hukum Taurat ya. Tidak ada sesuatu yang dilanggar dari perempuan ini. Dia tidak berzina, ya kan? Dia tidak dan sebagainya. Kemudian laki-laki minta cerai, maka para rabi itu melarang. Kenapa? Kamu tidak memenuhi unsur untuk bercerai. Nah, Yesus ini karena dianggap sebagai orang yang pintar, yang kepintarannya itu melebihi para rabi-rabi Yahudi, maka dia dites kan sama orang-orang rabi-rabi Yahudi, bagaimana jika ada orang begini, kasus begini mau cerai? Ya jawaban dia berdasarkan hukum Torah. Kalau si perempuan ini tidak melanggar hukum Torah, nggak bisa cerai. Kenapa? Nah, ini sama dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam itu, cerai itu sesuatu yang dibolehkan, tapi paling dibenci Allah. Kenapa? Dia boleh kalau situasinya darurat. Misalkan istrinya selingkuh, atau suaminya memukul, suaminya tidak menafkahi dalam beberapa waktu, ya kan? Tidak harmonis, maka bisa. Tapi kalau tujuan cerainya karena bosen, ya kan? Mau nikah lagi sama yang tetangga sebelah yang lebih bahenol, misalnya, itu nggak boleh. Jadi diminta hukum larangan poligami, disampaikannya hukum larangan cerai. Ini kan apa nggak pelawak nih orang kayak begini? Nah silakan, dan saya mintanya perjanjian baru, aslinya Maleaki gimana? Maleaki itu perjanjian lama, sama-sama M. Kalau mau perjanjian baru harusnya Markus atau Matius. Kok malah Maleaki gimana? Maleaki perjanjian lama. Kenapa? Karena saya tahu namanya perjanjian baru itu nama-nama kitabnya itu rata-rata Yunani. Kalau Maleaki ini bahasa Ibrani.
Jadi tolonglah, jangan ngibul lah, ya, jangan lawak lah. Harus yang ditanya apa yang dijawab itu, tanya ini jawab lain. Gimana nih? Orang gila ya, sama dengan orang gila, tanya lain jawab lain. Ya silakan. Ya, oke, terima kasih. Kalau menghibur diri memang nggak terlawan lah kau Mose. Kau sudah kepepet. Apa yang kau bilang itu juga yang kau bilang. Kalau dia menuju bilangan 1, ya betul ahad. Kan sudah kau akui. Ini sesuatu kesatuan yang bukan angka. 1. Bukan begitu. Ehad itu satu kesatuan. Gimana sih Indra Mose itu? Kau sendiri sudah menjelaskan betul. Kesatuan yang jamak itulah ehad. Kalau ahad kesatuan yang tunggal. Apa sih susahnya kau mengertikan itu? Contoh nomor rumah kau bilang itu ahad. Ya memang iya. Tapi contoh ehad apa? Kau tahu? 2 menjadi 1. Bukan bilangannya jadi 1 mereka menyatu badannya, enggak. Tetapi memiliki roh, daging dan roh yang tidak bisa dipisahkan. Jamak dia. Pahami dulu ya Indra Mose. Apapun kau jawab, itu aja juga itu. Balik di situ, mutar di situ. Kesannya kau pandai ngomong besar. Malu tahu. Disaksikan orang banyak, nggak ada guna. Kemudian kau tanya, mana dari Bible tadi awalnya perjanjian lama baru, sekarang ku kasih lama dan baru nggak terima kau lama. Oh itu kan lama. Dan itu untuk bercerai, bukan bercerai. Kalimatnya jangan. Masa nggak ngerti kata jangan itu larangan. Bukan sayur. Kan sudah aku bilang. Apa dibilang ini? Jangan dan janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudanya. Tahu nggak kau arti setia? Kalau poligami kan jalurnya bagaimana? Pasti dia melirik wanita dulu. Setelah melirik wanita dia suka. Itu namanya sudah ingin memiliki. Maka sudah kubukakan sama kau. Matius 5 ayat 27-28. Kalau dulu orang mengatakan melihat saja. Itu sudah apa namanya itu? Kalau berzina itu dulu kan bersetubuh. Sekarang enggak, melihat dan mengingini udah bersetubuh. Dan Yesus mengatakan mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Kalau kau bilang ucapan, mana lagi ayat? Banyak lah. Ketika saya lupa di 1 Timotius ada berapa ya? Nanti saya carikan ya. Bahwa untuk menjadi penilik jemaat janganlah orang yang beristri 2. Ada larangannya. Oh itu kan hanya untuk penilik jemaat. Pasti kau bilang gitu. Banyak larangannya. 2 menjadi 1 itulah puncaknya. Karena kalau aku buat Paulus, itu kan Paulus. Yesuslah 2 menjadi 1 sudah titik. Itu larangan untuk berpoligami. Kalau poligami itu kok 3 menjadi 1 itu paling minimal. Paling maksimal tidak terhingga menjadi 1. Itu aja kok susah sih. Ya, akrobat kau bilang kau yang lawak-lawak dilihat seorang. Terus kau bilang begini, ya. Kamu mengatakan di dalam Al-Qur'an Allah mengizinkan perceraian tapi membencinya. Ayatnya mana? Bisa nggak kau kasih ayatnya dari Al-Qur'an? Biar jangan omong kosong kita, biar jangan besar cakap. Kalau di Bible ada, Maliaki 2. Ayat yang ke-15 tadi itu, nah, ada aku baca lagi tuh. Gitu kalau berargumen, ada ayatnya. Ya, Maliaki 2, ayatnya yang ke-16. Ya, mana ayatnya di dalam Al-Quran sebagai bukti Tuhanmu membenci perceraian? Kan itu lagi yang harus kutanyakan kepadamu ya. Nanti kau sambil bicara lah, silakan. Aku cari dulu ya. Nah, sekarang kau sudah nggak berdaya lagi mengenai poligami kan? Syukur. Disaksikan semua orang. Al-Quran mengizinkan poligami, betul. Tidak pernah saya sangkal. Tetapi syarat untuk berpoligami adalah harus dimulai pikiran ingin menikahi anak yatim. Di luar itu nggak bisa. Ketika kau menikahi anak yatim, satu saja. Artinya kau mengikrarkan diri, mengikatkan janji bahwa kau sanggup berlaku adil terhadap anak yatim. Ketika kau menikahi satu orang bukan yatim, artinya kau mengikrarkan diri dan mengikatkan diri kepada Allah SWT bahwa kau berikrar bahwa kau tidak sanggup menikahi 2, 3, atau 4. Kan itu syaratnya. Kenapa poligami? Jadi dasar poligami kalian dari mana? Harus menikahi langsung 2. Kalau tambucie bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada ayatnya. Bisa kau menambah istri 1, tambah lagi 1, tambah lagi 1. Nggak ada begitu. Ya, silakan. Kalau ada yang masih mau kau bantah. Kalau nggak ada kita sudahi saja karena ada 1 jam lewat.
Atau kau bicara nggak suka hati kau, aku tidak menjawab lagi. Silakan. Ya, jadi begini ya. Kita tidak akan melebar kemana-mana. Kita akan melebar ke masalah, kita akan dipoligami. Saya sudah jelaskan berdasarkan pemahaman umat Islam yang tidak ada perbedaan di antara umat Islam yang lain. Berdasarkan kaidah Al-Quran dengan bahasa Arab. Bahwasanya poligami itu adalah sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Tetapi ada ketentuannya. Yaitu ada sesuatu yang tidak boleh dilanggar aturan-aturannya. Yaitu di mana kalau aturan itu dilanggar, maka Allah perintahkan jika seseorang muslim khawatir akan melanggar aturannya, maka satu saja. Itu sudah seperti itu. Dan itu umat Islam seluruh dunia pemahamannya seperti itu. Dan itu adalah sesuatu yang baku, yang sudah resmi dari semua umat Islam di seluruh dunia. Dengan hukumnya berdasarkan Al-Quran dan tafsir-tafsir yang muktabar. Dan ini bisa saya pertanggungjawabkan. Tetapi orang ini entah bagaimana, dia ingin mencari keburukan dalam Islam, dia memelintirnya. Yang jelas dalam live ini, saya sudah ingatkan. Berdasarkan kaidah umat Islam dalam memahami ayat ini, kaidah bahasa Arabnya adalah seperti ini. Tetapi dia memaksakan, padahal sudah diingatkan berkali-kali, memaksakan, membelokkan, bukan dengan bahasa Arab, tetapi dengan bahasa Indonesia terjemahan. Maka ini peluang untuk pidana. Saya sampaikan teman-teman sekalian, ini peluang untuk pidana. Kenapa? Karena dia telah melanggar pasal. Karena dia telah melanggar orang pasal. Berdiskusi dikit-dikit pidana, dikit-dikit. Cengeng kalian itu kalau sudah kalah. Waktu saya ini, saya tidak pernah melanggar waktu diam dulu. Ini saya sampaikan teman-teman. Saya sampaikan teman-teman. Kalau ini ada yang keberatan, silakan kita selesaikan di meja hijau, ya, di peradilan. Ini adalah pelanggaran pasal. Kenapa? Disebutkan dalam undang-undang, ya, bahwa di dalam KUHP itu ada beberapa pasal yang berbunyi begini. Dilarang menafsirkan di luar dari penafsiran pokok. Saya sudah sampaikan penafsiran pokok. Dia tafsirkan berdasarkan otak dia. Makanya pelanggaran pidana. Jelas, sangat pelanggaran pidana. Dan dia ngotot. Yang jelas saya sudah ingatkan, ya kan, kalau ngotot ya cari jalan sendiri kalau ada masalah, ya kan. Dan kalau Indra Mose kamu memelintir nih biar dia dipolitisasi supaya dia punya masalah. Enggak. Kalau ada yang keberatan saya siap datang. Bahwa dia ini sudah menafsirkan di luar penafsiran pokok karena sudah keluar dari kaidah. Bahkan Rita Wahyu, Bambang Nursena bisa melaporkan dia. Kenapa? Karena dia menafsirkan tanah dalam bahasa Ibrani dengan penafsiran yang dia tidak punya ilmu sedikit pun di situ, yaitu ilmu bahasa Ibrani. Saya sudah sampaikan secara kaidah bahasa Ibrani, ada mispar dakar, mispar nikefeh. Dia tafsirkan menurut pemikiran dia, maka double sebenarnya kalau ada yang mau keberatan, ya kan? Artinya apa? Saya tidak mau melanjutkan pembicaraan ini. Kenapa? Saya capek-capek mendatangkan kaidah seilmiah mungkin dengan kaidah bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Bahkan saya siap untuk perjanjian barunya dengan kaidah bahasa Yunani. Dia hanya modal bahasa Indonesia dan congor. Bagaimana caranya ini? Ya oke, saya katakan ya, saya berhenti sampai di sini karena sudah jam sholat asar juga. Karena target saya bukan dia, target saya netizen. Biar netizen tahu. Dia ini ngaku-ngaku sebagai sang debater. Debater apa yang didebatkan? Dia nggak bisa apa-apa, teman-teman. Ini nggak bisa apa-apa. Nah, saya katakan, kalau saya sebagai umat Islam, saya menjatuhkan diri saya, menetapkan diri saya duduk pada keberatan. Keberatan apa? Ketika dia memelintir penafsiran dan pemahaman kaum muslimin tentang surah An-Nisa ayat 3. Yang sudah bulat di seluruh dunia tidak ada perbedaan. Karena saya sudah cek semua tafsir. Dan dia memelintirnya dengan pemahaman dia dan dia sampaikan di depan publik. Maka kalau saya keberatan. Nah, tapi kalau ada yang keberatan langkah kedua dengan melaporkan, maka saya katakan kalian sangat kuat. Kenapa? Dia telah memelintir tafsir Al-Quran. Namanya Rudi Yohanes sang debater. Ya, dia telah memelintir surah Al-Quran, surah 4 ayat 3. Ini modal, teman-teman. Nah, ini jadi saya seperti itu. Ini jelas. Kalau ada yang keberatan Indra Mose ngawur, panggil orang-orang MUI. Kamu menista enggak? Itu menista. Sudah ini pelecehan. Kenapa? Kamu menafsirkan berdasarkan di luar dari penafsiran pokok. Saya datangkan tafsir Ibnu Katsir, kau bilang tafsir Ibnu Katsir tidak begitu. Saya suruh tampilkan alasanmu, kok nggak bisa share screen. Ya udah, saya seperti itu, saya berhenti karena saya juga mau sholat asar ini dan saya ada
keperluan mau belanja. Tapi saya menempatkan diri saya pada saya keberatan. Bahwasanya kau Rudy Yohanes, kau telah menafsirkan surah An-Nisa ayat 3 di luar dari perasaan pokok. Oke, terima kasih Indra Mose atas waktunya. Selamat siang semuanya ya. Kita tidak usah panjangkan lagi ini karena sudah cengeng, nangis termahak-mehek. Oke, sampai jumpa. Saya izin. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Jangan cengeng kalau diskusi ya. Ciao. Salam semuanya. Tuhan Yesus memberkati.